Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita ketemu lagi dengan Bunda Iyam. Kita akan belajar tematik. Teman-teman, sebelum mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kira-kira hari ini mau belajar apa ya? Oh iya, hari ini kita sudah berada di tema 3. Nah, tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 2, tugas anak soleh di sekolah. Kalau tugas teman-teman di sekolah kira-kira apa saja ya? Nah, sekarang kan teman-teman sudah mulai PTM nih. Jadi tentu teman-teman sudah tahu tugasnya kita ngapain aja di sekolah. Oke, kita akan belajar hari ini pembelajaran 2. Bunda akan bacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan diberikan teks, siswa dapat memahami denah sekolah dengan benar. Hari ini kita akan belajar denah sekolah ya. Yang kedua, dengan diberikan teks, siswa dapat mempraktikkan mengelompokkan bagian sekolah atau kelas dengan benar. Nanti kita akan kelompokkan ada apa saja yang ada di sekolah kita. Nah, nomor 3, dengan diberikan penjelasan sila ketiga Pancasila, siswa dapat memahami keanekaragaman makanan daerah yang disukai dengan benar. Yang keempat, dengan diberikan penjelasan, siswa dapat menunjukkan dan mengamalkan sila. Oke, teman-teman sudah siap? Kemarin kita belajar tentang denah sekolah dan makanan kesukaan teman-teman. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Oke, teman-teman boleh buka halaman 56. Di sini ada teks. Teksnya tentang sekolahnya Salman. Oke, teman-teman boleh buka halaman 56 tentang sekolahnya Salman. Sekolah Salman namanya SDIT Bahagia. Bunda baca ya. Salman sekolah di SDIT Bahagia. Sekolahnya terletak di Jalan Tugu Cimanggis. Sekolah Salman sangat asri dan bersih. Denah sekolah Salman membentuk huruf U. Ini membentuk huruf U ya teman-teman. Di sekolah Salman ada beberapa ruangan. Di sebelah kiri ada gerbang. Di sebelah kiri gerbang ada masjid. Nah, dan di ruang UKS di seberang gerbang ada beberapa ruang kelas. Nah, ini ruangan kelasnya dan aula. Di sebelah kanan gerbang ada kantin, lapangan futsal, dan perpustakaan. Tentunya setiap sekolah berbeda-beda ya denah lokasinya. Ini sekolah Salman membentuk huruf U. Oke, teman-teman boleh baca sendiri. Yang selanjutnya Bunda mau bacakan, ruang guru terletak di antara aula dan ruang kepala sekolah. Ruang UKS bersebelahan dengan ruang perpustakaan. Masjid berseberangan dengan lokasi parkir. Nah, amati denah sekolahmu, di manakah letak ruang kepala sekolah, di manakah letak ruang kelasmu. Nah, oke, Bunda jelaskan. Di sini ada sekolah Salman. Sekolah Salman dia membentuk huruf U. Nah, di sebelah kiri gerbang ada masjid, ada parkiran, ada ruangan guru, ada ruang kepala sekolah, ada laboratorium dan ruang UKS. Ada juga di sebelah gerbang beberapa ruang kelas nih, ada di seberang gerbang ada beberapa ruang kelas dan aula. Ini adalah denah sekolah Salman. Nah, tentunya di sekolah Salman ada lapangan futsal dan ada kantin. Bedanya di sekolah kita tidak ada kantin ya teman-teman. Oke, selanjutnya kegiatan 2. Kita akan mengelompokkan bagian sekolah dan kelas. Kira-kira kalau di sekolah kita
Ada ruang kepala sekolah tidak ya? Nah, kalau ada, kita checklist. Terus ada ruang kelas tidak? Tentunya pasti ada ya. Kita checklist. Terus jumlahnya berapa? Ada tempat sampah tidak? Pasti ada. Ada ruang guru? Pasti ada. Perpustakaan? Pasti ada. UKS ada juga teman-teman. Masjid, nah kebetulan di sekolah kita masjidnya itu masih menginduk sama masjid UMJ, yaitu yang di sebelah, Masjid Al-Mukhlisin. Kantin, oke, kantin di sekolah kita tidak ada kantin ya teman-teman, karena kalau teman-teman sekolah seperti biasa, teman-teman membawa bekal dari rumah. Selanjutnya toilet pasti ada, jumlahnya kira-kira berapa? Nanti kita keliling sekolah ya. Oke, di sini aula atau lapangan. Ada lapangan futsal, ada lapangan untuk upacara bendera. Oke, itu juga ada ya. Di sini yang tidak ada hanya kantin. Nah, selanjutnya kegiatan 1 kita akan melengkapi kalimat. Lengkapilah kalimat di bawah ini berdasarkan dana sekolah Salman. Kita akan mengisinya berdasarkan dana sekolah Salman ya. Tadi kan sudah kita lihat dana sekolah Salman dan sudah dijelaskan dalam teks. Kita isi bersama-sama. Yang pertama, ruang guru terletak di antara ruang apa ya dan ruang apa? Di masjid terdapat, nah di depan masjid terdapat apa? Oke, selanjutnya UKS itu bersebelahan dengan ruang apa kira-kira teman-teman? Dengan ruang kepala sekolah atau dengan aula atau dengan lapangan, kita tidak tahu. Oke, selanjutnya lapangan futsal letaknya berada di antara apa dan apa. Teman-teman boleh sambil melihat denah yang ada di halaman 56. Kita jawab sama-sama ya. Ruang guru terletak di antara ruang, betul, ruang aula dan ruang kepala sekolah. Nah, ruang guru itu ada di tengah-tengah atau di antara aula dan ruang kepala sekolah. Nah, sekarang masjid, teman-teman boleh lihat gambarnya. Masjid itu di depan masjid terdapat apa ya? Di depan masjid, ini masjid. Di depannya ada apa ya? Betul, lokasi parkir. Nah, jadi di sekolah Salman itu di depan masjidnya terdapat lokasi parkir. Selanjutnya, perhatikan gambarnya ya. UKS itu bersebelahan dengan apa kira-kira teman-teman? Nah, UKS bersebelahan dengan perpustakaan. Betul sekali. Selanjutnya, lapangan futsal letaknya berada di antara kantin sekolah dan toilet. Jadi lapangan futsal itu beradanya di antara kantin terus toilet, lalu di tengah-tengahnya ada lapangan futsal. Ini adalah melengkapi kalimat dari denah sekolah Salman yang terdapat di gambar dan teks tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan mengamati bagian kelas. Nah, jadi teman-teman bayangkan ya, atau kira-kira ada apa ya nih? Amatilah bagian-bagian kelasmu, ada apa saja di kelasmu. Nah, nanti kita akan mengisi tabel. Meja siswa tentu ada, meja siswa pasti ada ya. Kalau jumlahnya teman-teman yang ada di rumah tidak apa-apa, tidak diisi. Nah, terus bangku siswa pasti banyak. Bangku siswa pasti ada untuk tempat duduk. Biasanya bangku siswa itu terdiri dari misalnya kelas 22, muridnya ada 23, berarti bangku siswanya ada 23. Terus kalau siswanya ada 22, berarti bangku siswanya 22. Meja guru pasti ada karena jumlah nih. Kalau meja guru itu hanya satu,
Bangku guru ada dua, ada bunda guru dan pendamping untuk di kelas 1, 2, 3. Papan tulis pasti ada ya teman-teman. Papan tulis ada berapa? Ada 1. Foto presiden dan wakil presiden ada, kita checklist. Nah, berarti ada 2 ya. Yang pertama foto presiden dan yang kedua wakil presiden. Jadi jumlahnya ada 2. Nah, poster burung Garuda tentu ada berapa jumlahnya? Ada 1. Biasanya ada 3 berdampingan, ada foto presiden, ada wakil presiden, dan di tengah-tengahnya ada poster burung Garuda. Oke, ini adalah bagian kelas dan barang-barang yang ada di kelas. Teman-teman boleh tuliskan selebihnya, misalnya ada gantungan tas atau ada tempat sepatu dan lain-lain, boleh diisi lagi. Ini ada di halaman 57. Selanjutnya, nah teman-teman pernah makan? Pasti pernah ya. Nah, kalau makanan itu setiap harinya kan ada yang ganti-ganti. Misalnya tidak makan hanya satu jenis aja, pasti banyak, dan teman-teman juga pasti punya makanan kesukaan. Kira-kira makanan kesukaan teman-teman apa? Mari kita kelompokkan ya. Ya, Bunda baca dulu. Waktu istirahat tiba, Salman pergi ke kantin sekolah. Salman mengamati jajanan makanan yang dibeli teman-temannya. Salman bertanya kepada 10 temannya tentang makanan kesukaan. Nah, biasanya berarti kita harus nanya nih sama teman-teman atau sama orang tua ya kalau ada di rumah. Misalnya, nama makanan. Oh, tadi Salman sudah tanya nih sama 10 anak. Salman itu kalau Ika Susan dia sukanya bakso. Nah, berarti jumlah yang menyukai itu ada 2. Terus tadi dia tanya sama Jono dan Tigor, dia sukanya nasi goreng. Berarti nasi goreng jumlah siswa yang menyukai ada 2, seperti itu. Oke. Teman-teman pasti punya makanan kesukaan beda-beda ya. Jadi tidak apa-apa nih kita tanya teman-teman yang ada di kelas sukanya apa, terus kita tuliskan jumlah yang menyukainya. Oke, selanjutnya kita akan belajar nih kegiatan 2, mengamalkan sila ketiga Pancasila. Teman-teman masih ingat tidak kalau sila ketiga itu apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Kalau simbol sila ketiga apa? Oke, betul, pohon beringin. Teman-teman masih ingat ya? Kegiatan 2 mengamalkan sila ketiga Pancasila. Nah, dari kegiatan mengamati jajanan yang dibeli teman di kantin sekolah, Salman memahami setiap temannya memiliki makanan kesukaan masing-masing. Kita nggak boleh paksa nih, jangankan sama teman, sama anggota keluarga aja pasti beda-beda ya. Kita harus menghormati. Misalnya ayah itu sukanya nasi padang, kalau ibu sukanya bubur. Nah kan beda-beda, kita nggak boleh memaksakan makanan kesukaan semuanya harus sama, tidak boleh. Nah, Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan beragam makanan daerah. Ada rendang dari Sumatera Barat. Rendang telah diakui loh sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Banyak orang di seluruh dunia suka makanan rendang. Teman-teman pasti pernah kan makan rendang, walaupun rasanya sedikit pedas, pasti kalau teman-teman yang suka pedas suka rendang. Nah, tentu kita sebagai rakyat Indonesia bangga karena rendang itu sudah diakui oleh dunia, teman-teman, bahwa makanan rendang itu berasal dari Sumatera Barat. Oke, mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia adalah salah satu pengamalan Pancasila.
Nah, teman-teman, bangga terhadap bangsa dan tanah air itu merupakan pengenalan sila ketiga Pancasila. Misalnya teman-teman, oh kenapa harus bangga? Kan kita orang Indonesia, kita cinta tanah air. Nah, kenapa ini di sini bangga? Karena tadi salah satu contohnya adalah Rendang telah diakui oleh dunia. Jadi kita harus bangga ya. Nah, ada yang tahu tidak bunyi sila dan simbol dari sila tersebut? Tadi di awal kita sudah bahas. Ada yang tahu bunyi sila ketiga? Oke, kira-kira apa ya bunyi sila ketiga, teman-teman? Nah, ini tadi kan kita sudah baca nih. Oke, betul. Ini lambangnya sila ketiga adalah pohon beringin dan bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Oke, teman-teman, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Tadi teman-teman ingat tidak? Tadi kita belajar apa? Atau materi apa yang Bunda bahas? Nah, tadi kita sudah membahas tentang ada denah sekolah Salman, cara membaca denah. Terus yang kedua ada kita menyebutkan tentang bagian-bagian yang ada di sekolah. Misalnya ada ruang kepala sekolah, ada ruang kelas. Terus kita juga menyebutkan benda-benda yang terdapat di kelas. Misalnya ada meja, ada papan tulis, ada bingkai presiden dan lain-lain. Dan terakhir tadi kita belajar tentang pengamalan sila ketiga tanah air, sila ketiga yaitu bangga dan cinta tanah air. Nah, kita tadi kenapa kita harus bangga? Nah, kita kan cinta tanah air itu adalah salah satu contoh pengamalan sila ketiga. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Tetap semangat, terus berusaha dan berdoa. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Have a nice day everyone. Terima kasih.